Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrio Putawardhani dengan NPM 2023-107-15-307. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya proyek UAS yang berjudul Aplikasi Pemesanan Online Toko Obat Kampus dari mata kuliah Analisis dan Desain Berorientasi Objek dengan dosen pengampunya itu Pak Wawon Priyatna, ST MTI. Di sini ada latar belakang. Nah, di era digital saat ini, kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat, praktis, dan efisien semakin meningkat, termasuk dalam sektor kesehatan. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat kampus seringkali mengalami kesulitan dalam memproses obat-obatan yang dibutuhkan dengan cepat, terutama saat sedang sibuk mengikuti kegiatan perkuliahan atau saat mengalami kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk pergi ke apotek secara langsung. Nah, toko obat yang berada di lingkungan kampus merupakan salah satu fasilitas penting yang mendukung kebutuhan kesehatan mahasiswa dan civitas akademia. Namun, proses pembelian obat secara konvensional masih memiliki beberapa kendala seperti keterbatasan waktu operasional, antrian panjang, dan kurangnya informasi mengenai ketersediaan serta harga obat secara real-time. Untuk menjaga tantangan tersebut, diperlukan sebuah solusi berbasis teknologi berupa aplikasi pemesanan online toko obat kampus. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan mahasiswa dan pengguna lain dalam mencari, memesan, dan membeli obat secara online melalui perangkat mereka. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai jenis obat, harga, metode, dan metode pembayaran yang tersedia. Dengan adanya aplikasi ini, proses pemesanan obat menjadi lebih cepat, efisien, dan terorganisir. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi serta upaya digitalisasi layanan di lingkungan kampus yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas secara seluruh penggunanya. Di sini yang pertama ada BPMN berjalan. Nah, BPMN berjalan ini dari mahasiswa akan datang ke toko obat, lalu menanyakan ketersediaan obat. Nah, lalu petugas akan memeriksa stoknya. Jika ada atau iya, dia akan melanjutkan pembayaran. Nah, jika obat tidak tersedia, maka dia akan memberi info obatnya kosong. Nah, jika ia akan melanjutkan pembayaran, lalu petugas akan memberikan obatnya. Selanjutnya ada BPMN usulan. Nah, di sini mahasiswa akan login ke aplikasi, lalu melihat daftar obat dan memesan obatnya. Dan sistem akan memverifikasi stok obat. Jika iya, dia akan menginfokan pembayaran, dan jika tidak, dia akan menampilkan stoknya habis. Lalu dari sini mahasiswa akan bayar via transfer, lalu sistem akan mengonfirmasi pembayaran, lalu petugas akan mengantar atau mempersiapkan obatnya. Nah, selanjutnya tuh ada use case diagram. Di sini mahasiswa atau admin harus login dulu. Lalu di sini ada mahasiswa tuh ada akses menu utama, ada lihat jenis obat, dia akan menginput ke lihat harga obat. Dan di sini ada isi data pembeli, dia akan menginput ke pilih metode pembayaran. Kalau admin tuh ada kelola data obat dan kelola data pembeli. Di sini ada logout juga. Selanjutnya tuh kita akan lanjut ke akses menu utama dari activity diagram. Nah, di sini pengguna akan login ke aplikasi dan sistem akan menampilkan menu alamat. Nah, di sini ada mahasiswa nih. Jika role mahasiswa, jika iya, dia akan menampilkan menu mahasiswa dan melihat daftar obat, ada harga obat dan isi data pembeli dan metode pembayaran. Kalau admin, dia role-nya jika admin nih akan dia akan menampilkan menu admin, lalu mengelola data obat dan mengelola data pembelinya. Di sini ada, ada jenis-jenis obatnya nih. Jika pengguna akan login ke aplikasi dan sistem akan menampilkan menu utama, balik lagi ke pengguna akan melihat jenis-jenis obat. Lalu sistem akan mengambil data jenis obat dari database dan dia akan menampilkan daftar jenis-jenis obat. Nah, jika user menggunakan pencarian, iya, di sini akan iya. Lalu user masukkan kata kunci dan memfilter dari tampilan hasil pencarian. Dia lanjut akan ke sini dan user memilih salah satu jenis obat yang dipilih dan akan menampilkan detail informasi obatnya. Nah, kalau admin dapat mengedit atau menghapus data obatnya.
Nah, selanjutnya di sini ada sequence diagram. Sequence diagram. Nah, kita yang diisi data pembeli. Nah, jika di sini mahasiswa atau admin, dia akan membuka formulir pemesanan, lalu akan mengisi data pembeli. Di sini ada nama, NIM, dan kontak, dan lain-lain. Lalu sistem akan mengirim data pembeli ke menu utama, lalu database akan menyimpan data pembeli. Di sini database akan mengkonfirmasi penyimpanan ke menu utama, lalu sistem akan menampilkan notifikasi berhasil jika ke mahasiswa dan data pembeli berhasil disimpan. Nah, selanjutnya di sini ada kelas diagram. Kelas diagram ini user di sini ada ID, username, password, dan role, dan metodenya itu ada login dan logout. Nah, dia akan mengakses ke sini. Di sini ada menu utama. Metodenya itu ada tampilkan menu dan notifikasi ke fitur. Di sini mahasiswa atributnya ada NIM, nama, alamat, email, dan metode itu ada lihat obat, isi data pembeli, dan pilih metode pembayaran. Di sini admin akan ke user semua tuh. Sama kayak mahasiswa ke sini ke user. Admin ini ada metode itu kalau data obat, kalau data pembeli. Di sini ada obat dan pembeli. Nah, dari adminnya kan mengelola ke obat dan pembeli. Obat ini ada ID, nama, kategori, harga stok, dan metode itu tampilkan detail. Kalau pembeli ada ID, nama, alamat kontak, tim, dan pembayaran ada metode atributnya itu ada string, ada ID, metode, dan status. Selanjutnya ke step diagram. Step diagram kita pakai yang ini. Pilih metode pembayaran. Di sini metode pembayaran tuh akan mengarahkan kita ke menu checkout, lalu user akan memilih metode pembayaran. Di sini ada pilih metode dan akan menampilkan opsi pembayaran jika transfer, e-wallet, atau yang lainnya. Nah, ini ada tampilan opsinya nih jika user memilih salah satu metode. Nah, sistem akan menampilkan ringkasan pembayarannya tuh dan akan mengonfirmasi atau menyetujui dan melanjutkannya. Nah, di sini ada deploy diagram. Deploy diagram itu ada klien dan mahasiswa atau admin. Dia komponennya tuh berisi web browser. Di sini ada HTTP atau HTTPS. Nah, di sini ada web server aplikasi toko obat. Dia komponennya berisi front end dan back end, lalu SQL-nya tuh database server. Di sini ada database ERD. Di sini ada admin tuh berisi ID, nama, jenis kelamin, dan nomor telepon. Lalu dia akan menginput ke data obat. Nah, data obatnya isinya ini. Dia akan menginput ke obat masuk. Nah, obat masuk itu akan membuat laporan dan data obat akan menginput ke obat keluar yang berisi kode, nama, tanggal keluar, keterangan. Selanjutnya ada ERM. Nah, di ERM ini admin ada data obat, ada obat masuk, obat keluar, sama kayak ERT tadi ya. Nah, ada laporan. Selanjutnya nih di samping interface, kalau kita lihat ada tampilan login. Di sini mahasiswa bisa login dan memasukkan email dan passwordnya. Nah, jika dia lupa password, dia bisa pencet ini. Kalau belum punya akun, dia bisa daftar dulu. Nah, jika udah mengisi, dia akan login. Kode login, mahasiswa akan melihat tampilan akses menu utamanya. Di sini ada dashboardnya tuh, ada fitur-fitur home, ada ini yang tadi, ada produknya, tentang kami, kontak, bantuan, dan kita bisa melihat nih total obat yang terjual, ada pelanggannya juga, ada pesanan hari ini, dan pendapatan bulan ini. Selanjutnya ada ke jenis obat. Nah, jenis-jenis obat ini apa aja yang dijual sama mereka. Nah, di sini ada paracetamol, amoxicillin, vitamin C, dan lain-lain. Kategori-kategorinya nih. Lalu kita bisa melihat harga obatnya. Nah, ini nih. Dari jenis obatnya tadi ada harga-harga di sini yang
daftar dari dia yang ada. Nah, ada stoknya juga, ada kemasannya, kita bisa ada sisa kemasannya tuh ada 10. Lalu kita akan mengisi data pembeli. Nah, di sini mahasiswa tuh harus mengisi data pembeli dulu sebelum melakukan pembayaran. Dia mengisi nama lengkap, email, nomor telepon, dan alamat lengkapnya juga. Lalu baru memilih metode pembayaran. Nah, di sini dari apa yang tadi udah kita pilih dan ada total pembayarannya, dia nggak bisa langsung bayar karena kita harus memilih pembayaran melalui metode apa dulu nih. Ada transfer bank, ada wallet, ada COD, dan kartu kredit. Kalau udah kita pilih salah satu dari ini, kita akan mengonfirmasi pembayaran. Nah, di sini ada kalau data obat. Nah, data obat ini apa aja nih tadi nih data-data obat yang ada dari kita jual ini. Tuh, paracetamol, obat. Nah, nama-namanya, harganya, ada stoknya, statusnya masih ada atau enggak, tersedia atau tidak. Nah, lanjut ke kelola data pembeli. Dari sini data pembeli itu kita bisa admin tuh bisa ngeliat tuh ada nama-nama apa aja dan email, ada ID-nya juga, ada nomor telepon, total belanja, dan statusnya itu masih aktif atau udah non-aktif dari mahasiswa. Selanjutnya terakhir ada fitur logout. Nah, jika di sini kita akan keluar dari aplikasi, kita akan memencet fitur logout ini. Nah, jika kita mencet tidak, dia akan kembali ke menu utama. Jika kita mencet iya, dia akan keluar dari aplikasi itu. Nah, terakhir ada penutup. Pengembangan aplikasi toko obat online di Universitas Bayangkara, Jakarta Raya, Ubarajaya, merupakan solusi yang potensial untuk mengatasi permasalahan antrian panjang di apotek, kampus, serta keterbatasan waktu bagi civitas akademia dalam memperoleh obat-obatan. Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan seperti mempermudah akses obat, meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, menjamin ketersediaan obat, memberikan informasi yang lengkap, dan meningkatkan kepuasan civitas akademika. Penelitian ini merupakan langkah awal dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Ubarajaya. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan website toko obat online di institusi pendidikan tinggi lainnya. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas website ini dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kepuasan civitas akademika. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, seperti belum mempertimbangkan aspek keamanan data dan belum melakukan uji coba secara menyeluruh. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan penelitian selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya, presentasi dari tugas proyek UAS ini. Selebihnya mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.